Manchester United gaet dua pengganti Harry Maguire, datangkan the next Varane. Kabar transfer Manchester United berkisar seputar perburuan dua pemain untuk menggantikan Harry Maguire dan the next Raphael Varane. Manchester United ternyata belum puas setelah mendapatkan dua pemain baru yakni Mason Mount dan Andre Onana pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sejumlah pemain pun telah dikaitkan akan segera bergabung dengan Manchester United. Kini terbaru yang bisa menjadi pengganti Harry Maguire, masa depannya bersama Setan Merah diragukan menyusul performa buruk dan serangkaian blunder yang kerap dilakukannya. Baru-baru ini Maguire bahkan dikabarkan berseteru dengan Andre Onana karena tindakan blundernya yang merugikan tim. Mau tak mau Manchester United harus segera mendapatkan dua kandidat baru sebagai antisipasi jika Harry Maguire pergi dari Old Trafford. Melansir Mirror Sports, kedua pemain tersebut ialah Jarrad Branthwaite dari Everton yang tengah menarik perhatian para pencari bakat Manchester United saat dipinjamkan ke PSV Eindhoven pada musim lalu. Kemudian ada bek tengah dari Olympique Gymnastique Club de Nice, yakni Jean-Claire Todibo yang masuk dalam radar skuad besutan pelatih Erik ten Hag. Erik ten Hag dikabarkan tengah mencoba untuk mendatangkan para pemain muda ke lini belakang Manchester United. Salah satunya adalah Jean-Claire Todibo sendiri disebut-sebut sebagai the next Raphael Varane, yang membuat Manchester United kepincut. Jean-Claire Todibo yang dianggap bisa menjadi alternatif utama pengganti Harry Maguire, yang bisa hengkang sebelum batas waktu transfer. Melansir United in Focus, Todibo sendiri kerap kali dibandingkan dengan Raphael Varane sejak kemunculannya di Toulouse. Pasalnya, Raphael Varane dan Jean-Claire Todibo sama-sama memiliki kondisi fisik atletis yang hampir mirip, maka tak heran jika Todibo kerap disebut the next Varane. Sekadar informasi, Jean-Claire Todibo telah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dalam 130 penampilannya sebagai pesepak bola profesional. Mega proyek renovasi kandang City bikin fans Manchester United ngemis ke Sey Jassim. Pengembangan klub Liga Inggris, Manchester City secara besar-besaran agaknya membuat fans Manchester United iri dan mulai merengek kepada Sey Jassim. Manchester City kini mulai melakukan pengembangan secara masif pada Stadion Etihad, terutama dari sisi hiburan kepada fans. Menilik akun Twitter @citychief, Manchester City dikabarkan akan melakukan renovasi besar-besaran pada Stadion Etihad atau sebelumnya bernama City of Manchester. Rencana Manchester City untuk membangun banyak hal untuk para fans akan dilakukan dalam waktu dekat, tulis @citychief. Pengembangan Stadion Etihad untuk bisnis dan fans sudah disepakati oleh Dewan Kota Manchester beberapa waktu belakangan, imbuhnya. Dalam rencana pengembangan Stadion Etihad, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki dan salah satunya menyasar kapasitas stadion. Selain itu, manajemen Manchester City akan membangun beberapa hal lain, seperti fans zone hingga toko klub dan museum. Pembangunan ini kemudian akan dimulai oleh Manchester City pada November tahun 2023 dan diprediksi akan selesai pada musim 2025 nanti. Tentu saja, pengembangan bisnis yang dilakukan oleh manajemen Manchester City adalah untuk menyaingi sang tetangga sebelah, Manchester United. Dengan munculnya kabar soal pengembangan Manchester City, Manchester United bisa semakin tertinggal. Hal ini kemudian membuat fans Manchester United beraksi dengan menunjukkan permintaan kepada calon pemilik baru asal Qatar, yaitu Sey Jassim. Tentu saja, kehadiran Sey Jassim di Manchester United sangat ditunggu untuk bisa mengembangkan bisnis klub. Modal besar untuk mengembangkan klub memang diperlukan oleh Manchester United untuk memperbaiki Stadion Old Trafford. Selain itu, kedatangan Sey Jassim juga disinyalir bisa membantu Manchester United dalam mendatangkan pemain incaran. Salah satu pemain yang diincar jika Sey Jassim datang ke Manchester United adalah Kylian Mbappe. Manchester United butuh striker top, resmikan Rasmus Højlund. Bek Manchester United, Luke Shaw mengomentari rumor kedatangan Rasmus Højlund ke timnya. Ia menyebut bahwa timnya membuka diri untuk kedatangan striker top di skuad mereka. Setelah proses yang cukup panjang, Manchester United dilaporkan sudah mengunci transfer striker baru mereka. Setan Merah dilaporkan akan merekrut Rasmus Højlund dari Atalanta. Luke Shaw tidak menampik bahwa timnya saat ini membutuhkan striker baru di lini serang mereka. Ia menyebut Manchester United kekurangan penyerang tengah yang bagus sehingga mereka berharap bisa segera mendatangkan mesin gol baru ke skuad mereka. Saya rasa manajer dan Bruno Fernandes sudah mengatakan bahwa kami sangat butuh mendatangkan pencetak gol yang baru. Kami tahu bahwa itu kebutuhan yang penting bagi kami, sambung Luke Shaw. Lebih lanjut, Shaw menyebut bahwa Manchester United akan menantikan kedatangan striker baru di tim mereka. Ia menilai striker baru dapat membuat Manchester United lebih perkasa di musim depan. Ya,
Kami memiliki Martial, Rashford dan Sancho yang bisa bermain di posisi penyerang tengah, namun kami butuh penyerang yang top dan kami benar-benar membutuhkannya, lanjut Luke Shaw. Rasmus Højlund dikabarkan sudah terbang ke Inggris dan akan melakoni tes medis di Manchester United dan akan segera diperkenalkan. Manchester United umumkan kepastian masa depan Mason Greenwood. Manchester United dikabarkan sudah menyelesaikan investigasi internal mereka terkait Mason Greenwood, mereka akan mengumumkan masa depan sang pemain dalam waktu dekat ini. Seperti yang diketahui, Greenwood dibekukan dari skuad Manchester United dalam 1,5 tahun terakhir. Ini disebabkan sang penyerang terjerat kasus hukum meski kasus ini sudah selesai di awal tahun 2023 kemarin. Greenwood sendiri masih belum dilibatkan dalam tim utama Manchester United hingga pramusim kali ini. Manajemen Setan Merah dilaporkan masih menggelar investigasi internal untuk memahami kasus ini dengan lebih komprehensif. Dilansir Manchester Evening News, proses investigasi ini sudah selesai, Manchester United akan segera mengumumkan kejelasan masa depan Greenwood. Pengumuman ini dikabarkan akan digelar paling lambat 2 pekan lagi, lebih tepatnya sebelum Manchester United memainkan laga perdana mereka di Premier League 2023. Langkah ini diambil agar persiapan Manchester United untuk musim 2023 tidak terganggu dengan saga masa depan Greenwood. Menurut laporan yang sama, Greenwood kemungkinan besar akan dilepas Manchester United, namun tidak secara permanen. Manchester United dan Erik ten Hag dilaporkan masih menaruh kepercayaan pada sang pemain, karena mereka menilai Greenwood adalah salah satu pemain muda terbaik mereka saat ini. Jadi dengan dipinjamkan ke klub lain, ia bisa perlahan tapi pasti mengembalikan performanya usai 1,5 tahun absen. Alhasil di musim depan ia bisa kembali ke skuad Manchester United dengan performa terbaiknya. Sei Jassim ambil langkah kejutan untuk percepat akuisisi Manchester United. Sei Jassim dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk mempercepat proses akuisisi Manchester United. Pihak Glazer masih belum merampungkan proses penjualan Manchester United sejak November tahun 2022. Melansir dari Sport Bible, bankir Qatar itu ternyata memiliki siasat untuk membujuk keluarga Glazer agar segera menjual saham Setan Merah. Siasat tersebut adalah Sei Jassim memberi penawaran 5 miliar pound kepada Manchester United, tapi ditambah dengan 1 miliar pound lagi. Keluarga Glazer dikabarkan sudah menetapkan angka 6 miliar pound untuk siapapun yang berniat membeli saham Manchester United. Sei Jassim dan Sir Jim Ratcliffe sama-sama sudah di babak 5 dalam hal perang penawaran dengan pihak Qatar memaksimalkan tawaran mereka sampai 5 miliar pound. Angka 5 miliar pound tersebut sudah menjadi upaya terakhir bagi Sei Jassim, artinya, ia tidak akan menaikkan penawarannya kepada pihak Glazer. Namun, ternyata baru-baru ini muncul kabar bahwa ada tambahan 1 miliar pounds yang siap digelontorkannya untuk investasi. Artinya, Sei Jassim siap memenuhi tuntutan keluarga Glazer yang ingin menjual Manchester United dengan total saham 6 miliar pounds. Aksi keluarga Glazer yang terus mengulur waktu membuat pembelian Manchester United Sei Jassim semakin tertunda. Pasalnya, ada penghalang dari keluarga Glazer yang kemudian membuat Manchester United belum jadi dijual untuk sementara waktu. Seperti dilansir Express, Manchester United bisa saja baru dibeli pada musim gugur nanti atau selepas bursa transfer musim panas 2023 usai. Pasalnya, keluarga Glazer masih menimbang lagi tawaran yang diberikan oleh Sei Jassim, selain juga masih ada negosiasi yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya, jurnalis Italia, Fabrizio Romano pun beberapa kali memberitakan soal penjualan Manchester United. Fabrizio Romano menyebut bahwa proses penjualan Manchester United kepada Sei Jassim masih berlanjut, tapi hanya terjadi di belakang layar. Bahkan, keluarga Glazer dikabarkan hanya melakukan pembicaraan tersembunyi tanpa publikasi berlebihan di media. Kondisi ini membuat penjualan Manchester United tak terkontrol dan tak lagi banyak tersorot oleh media, sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sei Jassim ingin membeli Manchester United 100%. Hal inilah yang membuat banyak pihak mendukungnya ketimbang Sir Jim Ratcliffe yang hanya ingin membeli 50% saja. Gabung Manchester United, karir Rasmus Højlund bakal meledak. Manchester United mendatangkan Rasmus Højlund menarik perhatian Thomas Frank. Pelatih Brentford itu mendoakan sang striker bisa sukses bersama Setan Merah. Setelah cukup lama berburu striker baru, Manchester United akhirnya mendapatkan mesin gol baru mereka. Manchester United diklaim sudah bersepakat dengan Atalanta untuk transfer Rasmus Højlund. Kepada Manchester Evening News, Thomas Frank mengaku antusias melihat Højlund pindah ke Manchester United. Ia menilai sang striker telah mengambil langkah yang besar untuk pindah ke Manchester United. Saya rasa transfer ini akan jadi hal yang fantastis bagi Rasmus, buka Thomas Frank.
Jujur, saya tidak mengenalnya secara personal, saya juga tidak pernah melatihnya. Namun saya tahu dia karena koneksi kami sesama orang Denmark. Lebih lanjut, Thomas Frank mendoakan kompariotnya itu bisa memetik banyak kesuksesan di Old Trafford, meski ia memperingatkan bahwa EPL bukan liga yang mudah untuk ditaklukkan. Saya mengenal orang-orang yang melatihnya, dia juga sudah masuk ke dalam tim nasional Denmark dan ia bermain dengan baik di setiap pertandingan tersebut, lanjut Thomas Frank. Saya benar-benar berharap ia bisa bermain dengan baik di Manchester United. Namun ia harus bersiap, karena ia memiliki label harga yang mahal dan ia akan bermain dengan liga yang benar-benar baru, imbuhnya. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sedikit lagi akan menuntaskan transfer Rasmus Højlund. Manchester United memboyong Rasmus Højlund dari Atalanta dengan mahar transfer 85 juta euro. Sang striker dilaporkan akan segera terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis di awal pekan ini sebelum diperkenalkan sebagai rekrutan baru Manchester United.